Hai semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Intan Teresia Boru Tambunan, Catherine Riamasi Hombing, Pinta Ayu Sagala, dan Rio Martin Anggara Hutapea. Di sini kami akan membahas tentang teori motivasi belajar. Nah, apa sih pengertian dari motivasi itu? McDonald mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi itu adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Teori-teori tentang motivasi. Yang pertama itu ada teori belajar behavioral. Skinner, pakar behaviorisme, menyatakan bahwa tidak perlu memisahkan teori belajar dengan motivasi, karena motivasi merupakan produk dari sejarah penguatan. Yang kedua ada teori kebutuhan manusia. Abraham Maslow menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Banyak kebutuhan dasar yang kesemuanya harus dipenuhi. Setiap anak termotivasi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dari hierarki paling bawah sebelum mencapai hierarki paling atas. Yang ketiga, teori disonansi. Teori disonansi ini menyatakan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif merupakan motivator yang sangat kuat. Yang keempat, teori harapan. Teori harapan ini menyatakan motivasi itu tergantung pada harapan anak terhadap hadiah. Yang kelima, ada teori motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif di dalam suatu kegiatan individu dapat dimotivasi untuk berprestasi dengan cara memperoleh keberhasilan atau menghindari kegagalan. Baiklah, selanjutnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 1. Motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi. Tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang sedang membaca tidak ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibaca dirinya sendiri. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya nih, kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini yaitu mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya. Seperti tadi yang dicontohkan bahwa seseorang yang belajar memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. Kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan dapat ujian, diharapkan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi hanya ingin mendapatkan nilai baik atau mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak, berdasarkan dengan aktivitas belajar. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Jadi, motivasi ini berfungsi sebagai pendorong yang mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar.
Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan sesuatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofik. Di sini anak didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap raga dan jiwa. Sikap yang berada dalam kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membela nilai yang terpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum yang sehingga mengerti betul isi yang dikandung. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi nama perbuatan yang harus dilakukan dan nama perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu tidak mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik akan mempelajari mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. Selanjutnya itu bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Yang pertama, memberi angka. Angka atau nilai yang baik mempunyai potensi yang besar untuk memberikan motivasi kepada anak didik lainnya. Penilaian harus juga diarahkan kepada aspek kepribadian anak didik dengan cara mengamati kehidupan anak didik di sekolah, tidak hanya semata-mata berpedoman pada hasil ulangan di kelas, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif. Yang kedua, hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan. Hadiah dapat diberikan kepada anak didik yang berprestasi, ranking 1 atau anak didik lainnya. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar. Yang keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertahankan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai motivasi. Anak didik biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Mengetahui hasil belajar dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Bagi anak didik yang menyadari betapa besarnya sebuah nilai prestasi belajar akan meningkatkan intensitas belajarnya guna mendapatkan prestasi belajar yang melebihi prestasi belajar sebelumnya. Yang ketujuh, pujian. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Yang kedelapan, hukuman. Meski hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang efektif. Yang kesembilan, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar adalah gejala psikologis yang tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan kebutuhan anak didik untuk mengetahui sesuatu dari objek yang akan dipelajarinya. Yang kesepuluh, minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi juga dapat menunjukkan atau diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan.